Halo teman-teman, jumpa lagi pada kanal saya, Hobi Kerja Channel. Saya akan ajak teman-teman untuk diskusi soal konsep badan usaha dan badan hukum. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman bagi yang belum, please support channel ini dengan like, subscribe, dan sundul ke yang lain teman-teman channel ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi kenapa sih kita berawal berdiskusi soal badan usaha dan badan hukum? Pertama, baik badan usaha atau badan hukum hakikatnya kan ada sebuah organisasi di mana orang-orang berkumpul untuk satu tujuan. Nah, dalam hukum ini dikenal sebagai perkumpulan, di mana perkumpulan itu terdiri dari beberapa orang dengan unsur-unsur pokok yang meliputi pertama adanya unsur kepentingan bersama, adanya unsur kehendak bersama, adanya satu tujuan, dan kerjasama satu dan lainnya di antara orang-orang tersebut. Sedangkan konsep perusahaan sendiri itu berasal dari wujud perkumpulan yang tadi, di mana yang menjadi tujuan perkumpulan adalah sebuah usaha atau sebuah bisnis. Artinya ada sebuah kekhususan dari perkumpulan yang berorientasi atau bertujuan untuk berusaha atau berbisnis, ini biasa disebut perusahaan yang dikenali dalam KUH dagang kita. Nah, dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang 3 1982 tentang wajib daftar perusahaan juga diperkenalkan konsep secara definisi mengenai apa itu perusahaan. Nah, dalam Undang-Undang 3 1982 tersebut disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Business oriented, nature business. Secara unsur pokok di dalam perusahaan itu sendiri adalah dia harus bersifat terus-menerus atau tidak terputus-putus, dilakukan secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya dia tidak boleh melakukan sebuah kegiatan yang bersifat melawan hukum dalam kualitas tertentu karena kemudian dalam kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, dan kemudian dia mengadakan perjanjian perdagangan, dan selanjutnya unsur yang terakhir adalah bermaksud untuk memperoleh laba sebagaimana entitas bisnis lainnya, entitas bisnis secara umum. Nah, dari unsur-unsur tersebut kita coba define perusahaan ini sendiri adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Secara divisi tadi meliputi 5 unsur-unsur yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian apa sih bedanya badan usaha dan badan hukum? Di sini saya ingin jelaskan bahwa tidak semua bentuk usaha berbadan hukum. Artinya banyak juga entitas bisnis yang dia itu bukan legal entity atau badan hukum. Yang masuk kategori badan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia ditetapkan adalah PT, yayasan, koperasi, BUMN, dan badan usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita negara. Anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita negara itu menjadi sebuah syarat pokok sebuah badan atau entitas itu masuk kategori sebagai badan hukum. NV saat di dalam KUHD zaman Belanda dahulu, Namlusvennootschap adalah nama lain dari perseroan terbatas yang kita kenal sekarang berdasarkan Undang-Undang PT. Namun istilah tersebut tidak dipergunakan lagi karena berlaku Undang-Undang PT yang mengatur ulang dari prinsip-prinsip KUH dagang yang mengatur soal perseroan terbatas atau NV tadi. Sedangkan UD, usaha dagang, PD, perusahaan dagang, firma, dan CV, Komanditer Vennootschap, bukanlah berbadan hukum berdasarkan KUHD dan KUH Perdata Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman ya,
Kalau berdasarkan undang-undangnya, dia ada undang-undang khususnya yang mensyaratkan tertentu, misalnya tadi adalah anggaran dasar, menteri, dan kemudian diumumkan berita negara, itu bisa diklasifikasikan sebagai badan hukum sepanjang memang undang-undangnya menetapkan demikian. Di luar itu, artinya memang ada ketentuan yang tidak mensyaratkan dia sebagai badan hukum. Kemudian jika berbentuk badan hukum, dia maka mempunyai kelebihan bisa bertindak dalam artian dapat melakukan penuntutan atau dituntut di hadapan pengadilan. Dia menjadi subjek hukum murni. Subjek hukum artificial person. Kedua, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham dan kekayaan para pendiri. Ini juga menjadi prinsip sebuah legal entitas atau badan hukum. Artinya, pemilik dari perusahaan tersebut atau badan hukum tersebut tidak akan bertanggung jawab secara renteng atau secara pribadi. Dia hanya terbatas pada kekayaan yang sudah dipisahkan atau diperuntukkan untuk badan usaha, badan hukum yang didirikannya. Kemudian jika bentuk badan usaha, bentuk usaha biasa, yang bukan badan hukum, hanya merupakan satu wadah dari usaha pendiriannya atau usaha bersama di antara pendirinya. Jadi prinsip seperti perkumpulan tadi. Dia hanya berkumpul orang-orang sebagai pendiri dengan tujuan tertentu, tujuan untuk usaha. Nah, dalam hal ini diberikan contoh yang dikenali dalam KUH Perdata dan KUH Dagang kita adalah firma dan CV. Sehingga jika terjadi gugatan dari pihak ketiga, maka para pendiri atau persero atau pemilik yang mendirikan, yang membuat dari badan usaha tersebut harus bertanggung jawab atau menanggung sampai dengan harta pribadinya. Jadi kalau harta dari usaha tersebut, badan usaha tersebut tidak cukup, maka dia harus menomboki kekurangan dari yang harus dibayarkan atau menjadi kewajiban perusahaan tersebut di luar dari harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaannya. Di luar badan usaha dan badan hukum, terdapat usaha yang tidak berbentuk badan usaha. Ini adalah usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu. Misalnya usaha catering yang dilakukan secara spontan, secara individual, tanpa membentuk sebuah badan usaha seperti CV atau UD tadi. Akan tetapi jika usaha perorangan tersebut memiliki bentuk usaha dagang atau perseroan dagang, berarti dengan sendirinya orang tersebut telah menyatakan dirinya menurut bentuk usaha tersebut, meskipun tanggung jawabnya tetap sama. Jadi ada juga gitu teman-teman yang memang dia itu nggak berbentuk badan usaha khusus juga gitu. Dia jadi ya seperti usaha individu saja gitu. Yang biasanya itu kita kenal tuh untuk sekarang tuh usaha mikro atau ultra mikro gitu. Jadi melekat ke individunya masing-masing. Ya nggak ada formality apapun, even akta notaris sekalipun atau akta bawah tangan sekalipun. Dia hanya sifatnya kesepakatan lisan, berkomitmen untuk bikin usaha dan seterusnya jika memang pendirinya bersepakat dia untuk melakukan usaha. Nah ini adalah flowchart. Berikut adalah flowchart dari apa yang saya coba jelaskan tadi mengenai konsep badan usaha dan badan hukum secara kedudukan atau sistematikanya. Jadi di mana badan usaha itu bisa ada yang berbentuk persekutuan, ada juga yang bersifat perorangan, non persekutuan, perseroan usaha dagang biasanya. Nah yang persekutuan ini karena dia lebih dari satu orang, dia maka bukan usaha individu dan dia bisa berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum atau bentuk lainnya. Bentuknya lainnya di sini saya contohkan adalah perwakilan badan usaha asing atau representative office atau BUT, badan usaha tetap, karena dia adalah bentuknya itu sebetulnya entitasnya ada entitas asing, badan usaha asing. Kebetulan dia hanya kebetulan badan usaha asing tersebut melakukan usaha di Indonesia, jadi dia ada kewajiban untuk membuat sebuah kantor perwakilan di sini.
Nah, yang tidak berbadan hukum tadi saya sudah sebutkan, bisa berbentuk persekutuan atau masyab, firma CV. Nah, yang berbentuk yang berbadan hukum adalah PT, koperasi, yayasan, dan BHMN, badan hukum milik negara. Itu termasuk BUMN. BUMN misalnya Perum yang dikenal dalam undang-undang BUMN. Itu juga badan hukum, teman-teman. Oke, demikian sesi singkat dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Please jangan lupa stay safe and be healthy. Selalu cuci tangan, gunakan masker, dan selalu jaga jarak. Terima kasih bagi teman-teman yang belum. Jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada sesi saya berikutnya. Bye.